Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang filsafat Prasokrates. Ya, apa sih filsafat Prasokrates itu? Filsafat Prasokrates ialah pemikiran filsafat yang lahirnya sebelum era Sokrates tiba. Nah, pada sekitar abad ke-6 sampai ke-5 sebelum Masehi, para filsuf-filsuf ini ingin mencari tahu lebih dari mana asal dunia ini, terus apa yang jadi dasar dari semua yang ada. Nah, terus kenapa segala sesuatu bisa berubah. Nah, para filsuf ini mulai mencari tahu tentang kebenaran-kebenaran tersebut. Nah, mereka tidak mempercayai langsung kepada dewa-dewa ataupun mitos ataupun cerita. Nah, mereka menggunakan akal dan logika untuk mencari tahu tentang kebenaran dunia ini secara logik gitu. Mungkin bisa jadi mereka orang-orang pertama kali yang memikirkan dunia menggunakan akal ataupun logika untuk mencari tahu dunia gitu, menggunakan akal dan logika. Mungkin mereka orang pertama kali ya. Adapun pemikiran di era pra-Sokrates, ya, mereka tidak mempercayai mitos dan mereka lebih menggunakan akal dan logika gitu. Nah, contohnya hujan katanya dewa menangis, terus gunung meletus karena dewa sedang marah. Nah, para filsuf ini tidak mempercayai begitu saja. Mereka ingin mencari tahu yang lebih jelas, yang lebih masuk akal gitu. Nah, mereka menggunakan akal dan logika untuk mencari lebih tahu kebenarannya. Terus fokus mereka itu kepada alam, ingin mencari tahu tentang cara kerja alam itu gimana ya. Nah, terus langsung mereka mempunyai mempunyai arce. Apa sih arce itu? Nah, arce itu ialah elemen-elemen dasar atau prinsip dasar yang dipunyai oleh para filsuf ini yang lahirnya sebelum era Sokrates atau pra-Sokrates. Nah, masing-masing filsuf mempunyai satu elemen seperti air, api, udara. Nah, langsung saja kepada tokoh-tokohnya. Yang pertama itu Thales. Nah, Thales itu bahwa segala sesuatu itu dari air, atau elemen dasar Thales itu air. Nah, kenapa si Thales berpikiran tentang segala sesuatu di dunia ini itu air? Nah, Thales mungkin berpikir, kan kita hidup di dunia ini sebagai makhluk hidup ya, membutuhkan air. Nah, kalau tidak ada air, bisa jadi kita mati atau tidak ada kehidupan di dunia ini. Nah, adapun Anaximander. Nah, Anaximander ini tidak percaya bahwa bukan tidak percaya, tidak mungkin bahwa dunia ini tidak menggunakan satu elemen air saja. Nah, Anaximander ini ada sesuatu yang lebih dasar dari air ini. Nah, Anaximander ini menyebutkan teori aperion, yaitu yang tak terbatas.
kenapa sih harus aperion? Nah, aperion itu tidak terbatas dan bisa mengubah dirinya berbagai elemen seperti api, udara gitu ya. Dan terus yang ketiga Anaximenes. Nah, kata Anaximenes itu prinsip dasar atau elemen dasarnya itu dari udara. Kenapa sih Anaximenes dari udara gitu elemen dasarnya ya? Karena kata dia ialah udara itu elemen dari dasar segalanya gitu. Langsung saja kepada tokoh selanjutnya yaitu Herakleitos. Herakleitos itu elemen dasarnya api ya. Ia tidak mempercayai Herakleitos itu ia percaya bahwa dunia itu selalu berubah. Nah, elemen dasar dia itu ialah api. Nah, api itu bisa berubah bergerak kemana saja. Nah, jadi Herakleitos ini percaya bahwa segala sesuatu yang di dunia ini berubah-ubah kayak api gitu mungkin ya. Nah, adapun Parmenides ini beda sekali berbalik dengan Herakleitos. Parmenides ini menganggap bahwa dunia ini tetap gitu, tidak berubah-ubah. Nah, kata Parmenides, perubahan itu cuma ilusi gitu ya. Kata Parmenides itu dunia ini tetap tidak berubah-ubah. Karena menurutnya kalau berubah-ubah dia menganggapnya itu sebagai nggak bisa disebut sebagai sesuatu yang nyata gitu, kata Parmenides ini. Nah, adapun Empedokles. Nah, Empedokles ini percaya bahwa dunia ini mempunyai 4 elemen dasar ya. 4 elemen dasar itu ialah api, tanah, air, dan udara. Kayak avatar aja ya. Nah, dia juga menyebutkan ada 2 kekuatan. Yang pertama cinta atau filia. Itu yang menyatukan gitu elemen-elemen dasar. Nah, terus ada pun benci atau neikos. Nah, neikos ini yang memisahkan gitu. Nah, karena di dunia ini kenapa harus ada 4 elemen gitu ya, kata si kasih Empedokles. Karena dunia ini bisa dijelaskan dengan 4 hal elemen dasar tersebut. Nah, dan bisa jadi ada perubahan yang terjadi oleh kekuatan yang tadi itu, yang cinta dan benci gitu. Nah, berikutnya ada itu Demokritos. Demokritos itu menganggap bahwa dunia ini terbuat dari teori atom ataupun partikel-partikel kecil yang menyatukan menggabungkan dunia ini gitu. Nah, partikel-partikel kecil ini nggak bisa dibagi lagi. Nah, karena menurutnya atom itu bertabrakan di ruang yang kosong gitu, bertabrakan terus kita bisa melihatnya gitu untuk membentuk segala sesuatu yang ada gitu. Jadi kita bisa melihatnya. Adapun Pitagoras ini ingat kepada matematika ya, yang rumus Pitagoras gitu. Nah, bisa jadi Pitagoras ini menganggap bahwa dunia ini elemen dasarnya itu angka gitu ya. Karena kenapa sih angka? Karena Pitagoras itu ya melihat musik ataupun planet-planet itu bisa menggunakan angka gitu ya. Nah,
saja sih pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perkataan yang tidak mengenakan di hati. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.